Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hari ini pembacaan buku Fiqih Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir sampai pada halaman 145 tentang persiapan mubaligh. Beliau menuliskan, Al-Quran menegakkan kemerdekaan berfikir dan beriktikad sebagai salah satu hak asasi manusia dan salah satu kaidah agama yang utama. Maka dakwah sesuai dengan thariqatul Quran harus dilakukan dalam rangka menghormati kaidah kemerdekaan berfikir dan beriktikad itu. Seorang mubaligh berhadapan dengan dua hal. Yang pertama, ada wajib dakwah yang harus ditunaikan, dan yang kedua, ada kemerdekaan beriktikad yang harus dihormati. Teranglah bahwa bukan pada alat-alat pemaksa dan teknik-teknik mempesona seorang mubaligh harus mencari kekuatannya. Kekuatannya terletak semata-mata pada kekuatan dakwahnya. Sekali lagi, beliau ingin menegaskan bahwa dakwah tidak bisa dengan cara paksa, dan begitu juga keyakinan tidak bisa dipaksa. Keyakinan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha memberi petunjuk, tidak dipaksa oleh seorang pembawa dakwah atau da'i. Dan kekuatan dakwah seorang mubaligh tergantung kepada kekuatan hujahnya yang diterima oleh akal yang sehat dan daya panggilnya yang dapat menjemput jiwa dan rasa. Kedua-duanya tergantung kepada tiga hal. Sekali lagi, kekuatan dakwah dan tersebarnya dakwah ini berdasar dengan kekuatan tiga hal, yakni persiapan mentalnya, persiapan ilmiahnya, dan kaifiyah serta adab dakwahnya. Kita akan bahas sedikit demi sedikit dari tiga poin tersebut, yakni tentang persiapan mental, persiapan ilmiah, dan persiapan adab dan dakwahnya. Kita mulai dari pembinaan mental. Al-i'dadul fikri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan tulus ikhlas, beragama karenanya semata-mata dengan menjauhi kesesatan. Ketenangan dan keseimbangan jiwa. Sebagaimana telah kita kemukakan dalam bab jejak risalah, pertumbuhan umat Islam diibaratkan oleh Al-Quran dengan pertumbuhan suatu benih yang pada mulanya memancarkan tunas, yang lambat laun berangsur-angsur mengurangi kelopak, bertambah kuat, akhirnya duduk terhunjam pada batangnya, mentakjubkan dan menggembirakan hati petani yang menanamnya. Hasil pertumbuhan yang menggembirakan hati itu berkehendak kepada usaha petani yang tak putus-putus, pengolahan tanah, penaburan benih, pemeliharaan dan perhatian terus-menerus. Demikian pula hasil pekerjaan seorang pembawa dakwah, menghendaki usaha yang kontinu, perhatiannya yang tidak putus-putus dalam proses pertumbuhan umat yang sedang dibangunnya. Dalam pada itu, dakwah adalah konfrontasi dalam suasana kebebasan berfikir dan beriktikad. Di sini tidak ada jalan satu jurusan, ibarat jalan air dalam pembuluh. Sebagaimana seorang mubaligh menghadapi orang banyak itu pun menghadapinya dengan bermacam cara dan gayanya pula. Terutama pada permulaan konfrontasi itu, dia akan sering mengalami pengalaman yang pahit. Maka untuk dapat melakukan tugasnya secara kontinu, seorang mubaligh harus mampu memelihara ketenangan dan keseimbangan jiwa, dan sanggup pula memulihkan keseimbangan itu bila mana terganggu di tengah-tengah perbalasan aksi dan reaksi timbal balik itu. Maka tidaklah sia-sia bila Al-Quran memberi bimbingan batin kepada para rasul
dan dengan demikian kepada para mubaligh agar mereka jangan lekas sesak nafas dalam menjalankan tugas mereka. Permulaan surat Al-A'raf memperkenalkan Al-Quran kepada Rasulullah dan diiringinya dengan suatu amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Al-A'raf ayat 1-2. Alif lam mim shad. Inilah kitab diturunkan kepada engkau, maka janganlah sesak dadamu karenanya, supaya engkau dapat memberi peringatan dengannya kepada mereka yang sesat, dan sebagai penyegarkan ingatan mereka yang beriman. Diamanatkannya supaya membawa risalah, jangan sesak nafas. Apabila ada orang yang menolaknya, mendustakannya, mencemoohnya, malah menyakiti dirinya. Dan ternyata bahwa semua ini memang dialaminya oleh Rasulullah SAW, dan tidak mustahil akan dialami oleh setiap mubaligh yang sekarang menyambung tugas Rasul dalam menyampaikan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Maka dengan sendirinya amanat yang demikian itu dialamatkan kepada para pendukung dakwah di semua zaman. Selain daripada itu, dalam rangka persiapan mental, dalam arti umum itu, berulang kali pula Al-Quran memintasi hati Rasul dan mubaligh, yakni apabila mendapat reaksi yang datangnya bukan dari khalayak ramai sehingga dia jauh dari ingin mendesak-desakkan penerimaan sesuatu, malah bertanya-tanya dalam hati, apakah tidak lebih baik bila sebagian dari apa yang harus didakwahkan itu didiamkan saja, tidak disampaikan. Kalau dengan begitu akan lebih lekas mendapat pengikut yang banyak, dan usaha akan lebih cepat gerangan mendapatkan sukses. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Tetapi bisa jadi engkau ingin meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan sempit dadamu lantaran mereka berkata, mengapa tidak diturunkan atas Rasulullah SAW satu perbendaharaan, atau datang besertanya seorang malaikat. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan, dan Allah itu adalah pengurus segala sesuatu. Surat Hud ayat 12. Yakni apakah engkau mau meninggalkan sebagian dari apa yang telah diwahyukan oleh Allah, menyembunyikan apa-apa yang engkau anggap bahwa mereka tidak senang mendengarnya, lantaran itu sesak dadamu bila mereka begini dan begitu, maka jangan engkau gugup. Sampaikan apa yang telah diperintahkan, menyampaikan dengan cara dan pada saat yang tepat, walau apapun yang mereka katakan. Itulah kewajibanmu. Selebih dari itu adalah urusan dan tanggungan Tuhanmu. Dalam beberapa sesi yang lalu sudah ditegaskan bahwa seorang mubaligh adalah tugasnya menyampaikan yang hak maupun yang batil, menyampaikan yang manis maupun yang pahit. Jangan ada yang ditutup-tutupi dengan alasan agar kita tidak dihindarkan oleh mad'u, tidak dihina oleh manusia dan sebagainya. Jangan ada risalah yang disembunyikan, jangan ada ajaran Islam yang disembunyikan, kecuali semuanya harus disampaikan, tentu dengan siasat dan cara dakwah yang baik dan benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.